Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk operasi himpunan. Kita review dulu sebelumnya kita sudah membahas tentang teori dari himpunan, definisi dari himpunan, kemudian notasi-notasi yang diperlukan untuk membentuk sebuah himpunan, kemudian juga ada macam-macam himpunan, mulai dari himpunan semesta, kosong, dan bagian. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi operasi dari himpunan. Jadi sebenarnya operasi perhitungan itu tidak hanya tentang uh, penambahan, pengurangan, perkalian pada angka seperti yang biasa kita kenal, tapi himpunan itu juga ada operasi-operasinya ya. Jadi kita bisa mencari penambahannya, kemudian kita mencari selisih, kita bisa mencari perkalian. Nah, itu ada di materi yang di sini. Nah, untuk operasi himpunan itu sendiri ada 7 operasi yang kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya gabungan atau union. Union ya. Union sama ya. Jadi di sini adalah menggabungkan. Jadi dua buah himpunan itu bisa kita gabungkan ya. Nah, di sini untuk notasi dari gabungan itu menggunakan huruf U, union seperti ini U. Jadi himpunan A digabung dengan himpunan B. Ini maksudnya digabung. Nah, contoh ada himpunan A di sini, himpunan A, B, C 1 2, kemudian himpunan B C, D, E, F. Nah, dua buah himpunan ini bisa kita gabung, jadinya seperti ini. A gabungan dengan B, kita gabung A, B, C, D, E, F, 1, 2. Kalau ada yang sama, cukup satu kali saja dituliskan. Kita lihat di sini ada yang sama yaitu C ya. C. Nah, C cukup satu kali saja dituliskan. Seperti itu. Ini yang gabungan. Kemudian setelah gabungan itu ada yang namanya irisan atau intersection. Nah, kalau irisan ini dia kebalikan dari yang gabungan tadi ya. Notasinya menggunakan huruf N seperti ini, gabungan. Jadi dua buah himpunan itu bisa kita iris atau bisa kita gabung. Hasil nilai yang dihasilkan adalah hanya yang sama saja ya, hanya yang anggota yang sama ya. Itu yang dihasilkan. Misalnya himpunan A, B, C 1 2, kemudian himpunan B, C, D, E, F. Kalau kita iris A irisan B, ini hanya anggota yang sama kita tuliskan yaitu C. Ya, kalau yang gabungan tadi dua buah himpunan anggotanya kita gabung, kalau ada yang sama cukup satu kali dituliskan. Kalau yang irisan ini cukup anggota yang sama kita tuliskan seperti ini. Atau misalnya contoh lain ada himpunan P A B C 1 2, kemudian himpunan Q D E F ya. Kalau tidak ada yang sama, kita cukup tuliskan seperti ini. Jadi P irisan Q sama dengan himpunan kosong, artinya tidak ada anggota yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya komplement. Kalau komplement ini adalah himpunan komplement itu terjadi pada berdasarkan dari himpunan asal, tapi masih dalam himpunan semesta. Misalnya, ini langsung ke contoh. Saya ada himpunan semesta di sini. Ini S, himpunan semesta. Kemudian di dalam sini ada himpunan A, ya. Himpunan A ini isinya adalah 1, 2, 3, kemudian 4 di sini, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalam himpunan semesta itu ada bilangan-bilangan asli ya, dimulai dari 1 sampai dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada himpunan bilangan asli. Nah, himpunan A adalah sebagai himpunan aslinya, yaitu himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 5, dan 8. Nah, kalau kita bicara tentang komplement dari A, berarti dia anggota yang tidak termasuk dalam himpunan asli atau himpunan A, tapi masih di dalam himpunan semesta. Nah, berarti himpunan atau komplement dari A itu adalah yang berada di luar dari himpunan asli atau himpunan A ya. Anggotanya 3, 4, 6, 7, dan 9. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah
komplement. Notasinya bisa menggunakan seperti ini, A komplement ya, atau ada garis di atas seperti ini. Kemudian ada yang namanya lagi power set. Kalau power set ini dia ada subset-subset. Jadi di dalam himpunan itu ada himpunan, itu dinamakan dengan subset. Untuk subsetnya itu tergantung dari kardinalitas atau banyaknya anggota dari sebuah himpunan. Misalnya seperti ini. Nah, untuk notasinya biasanya menggunakan S seperti ini untuk subset. Jadi sebuah power set dari sebuah himpunan P. Di sini ada himpunan S ya, ada himpunan S. Kemudian anggotanya adalah A, B, C. Kardinalitasnya adalah 3. Kalau kita subsetkan atau kita power set, 3 anggota ini dia akan menjadi 8 buah subset. Kalau kalian ingat tentang logika matematika tentang proposisi, kalau 2 buah proposisi itu menghasilkan 4, kalau 3 buah proposisi itu menghasilkan 8 buah nilai ya. Kalau 4 proposisi dia menghasilkan 16. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini yang terjadi pada operasi himpunan power set. Nah, jadi kalau misalnya 3 buah anggota kita power set kan, subsetnya menjadi himpunan kosong ya. Kemudian A, B, C, AB, AC, BC, dan terakhir ABC. Jadinya seperti ini ya. A, B, C. Jadi A himpunan kosong dulu ya. Yang pertama himpunan kosong dulu tulis. Kemudian A, kemudian B, kemudian C, kemudian AB, kemudian AC, kemudian BC, terakhir A, B, C. Seperti itu. Jadi totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subset ya. Kalau misalnya kurang jelas silakan diulang-ulang aja videonya. Kemudian ini yang keempat. Yang kelima adalah selisih. Nah, kalau selisih itu adalah pengurangan. Ya, jadi 2 buah himpunan itu bisa kita cari selisih atau bisa kita kurangkan. Nah, ini selisih ini tergantung dari siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Nah, misalnya saya ada 2 buah himpunan A selisih dengan B. Untuk himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini anggota himpunan A. Kemudian himpunan B itu adalah 2, 3, 5, 7. Nah, yang kita cari adalah A selisih dengan B. Berarti kita selisihkan dengan B. Kalau ada sisa dari A itu kita tuliskan. Ya. Kita lihat, kita cari dulu yang sama. Karena A yang di depan ya. 2 ada yang sama. 3 juga. Kemudian 5. Kemudian 7. Nah, A selisih B. Berarti sisa dari A itu kita tuliskan. Berarti di sini 1, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, jadi sisa dari A kita tuliskan. Nah, tapi berbeda kalau misalnya kita mau menselisih B selisih dengan A. Ya, jadi kita fokusnya di B. Kalau ada sisa dari B, kita tuliskan. Nah, kebetulan di sini habis ya. Setelah kita selisihkan B selisih dengan A, ini kan tidak ada lagi nih. Sama semua. Karena tidak ada yang dituliskan atau tidak ada sisanya, berarti kita tuliskan seperti ini. Anggotanya kosong atau menjadi himpunan kosong. Seperti ini. Kemudian ini yang selisih ya. Yang keenam itu adalah beda setangkup ya. Kalau beda setangkup notasinya seperti ini ya. Ini notasi dari operasi himpunan beda setangkup. Dia bisa menggunakan 2 buah persamaan. Jadi kita boleh pakai yang di atas ini boleh. Jadi beda setangkup ini prosesnya itu ada gabungannya, ada irisan, kemudian ada selisih ya. Jadi ada ketiga buah operasi digunakan. Kita bisa gunakan yang ini
Atau kita juga boleh menggunakan yang ini sama saja. Nah, kalau ini ada selisihnya, kemudian terakhir digabung. Contoh. Nah, di sini. Ini ada dua buah himpunan. Jadi yang A 2357, kemudian yang B 12345. Tentukan beda setangkup. A beda setangkup dengan B. Kita gunakan untuk cara yang pertama, yaitu kita gabung dulu, kemudian kita iris, terakhir diselisih. Digabung itu adalah jadikan satu, kalau ada yang sama cukup satu aja dituliskan. Di sini kalau dijadikan satu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kemudian kalau diiris itu hanya yang sama ya. Hanya anggota yang sama dituliskan. Yang sama itu 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Terakhir diselisih. Kita selisihkan 2 ada, 3 ada, 5 ada juga. Nah, berarti sisa dari A itu adalah 147 ya. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini kita selisih, terakhir digabung ya. A dengan B. A dengan B, cari yang sama, kita selisihkan. Yang tersisa dari A adalah 7. Ini benar. Kemudian B selisih A. B selisih dengan A. Kita cari yang sama dengan A, kemudian tuliskan sisa dari B. Yang tersisa itu adalah 1 dan 4 ya. Berarti 1, 4. Terakhir digabung. Hasilnya 147 sama ya. Jadi boleh pakai cara yang ini, boleh juga pakai cara yang ini. Kemudian, nah ini juga sama ya. Untuk mencari beda setangkup. Jadi ada dua buah himpunan. Ada himpunan A, kemudian himpunan B. Tentukan beda setangkupnya. Ini menggunakan cara pertama, ini menggunakan cara yang kedua. Cara yang pertama kita gabung dulu, kemudian kita iris, terakhir diselisih. Ya. Kemudian yang ini diselisih dulu, A selisih B, kemudian B selisih A, terakhir digabung ya. Jadi kalian boleh pakai cara yang mana saja. Kemudian ini 2. Nah, sekarang yang terakhir itu ada operasi perkalian kartesian. Jadi dari yang gabungan, irisan, kemudian ada selisih, beda setangkup, power set ya. Kemudian yang ini adalah perkalian. Perkalian notasinya dia menggunakan kali seperti ini notasinya. Jadi dua buah himpunan bisa kita kalikan. Ini juga tergantung dari siapa yang pertama ya. Ini kan C dikali D. Yang C itu adalah 1, 2, 3. Kemudian yang D itu adalah A, B. Nah, kalau C dikali dengan D, berarti posisinya adalah 1A, 1B gitu ya. 1A, 1B. 2A, 2B, 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, gitu. 3A, 3B. Nah, ini yang C dikali dengan D. Nah, gimana kalau sebaliknya? D dikali dengan C. Ini saya hapus. D itu adalah AB. Kemudian C 1, 2, 3. Kalau D dikali dengan C, berarti hasilnya adalah A1, A2, A3. Gitulah. A1, A2, A3. Kemudian B1, B2, B3 ya. B1, B2, dan B3. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah. Berarti kalau misalnya kalian kurang penjelasan, silahkan diulang-ulang aja lagi videonya. Jadi ini adalah beberapa atau 7 operasi himpunan yang akan kita gunakan.
Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.